Selamat datang. Dalam video ini kawan, saya ingin membagikan 10 tips profesional untuk penggunaan sehari-hari Garmin Bounce 2 Anda. Tips pertama adalah mengunduh, menginstal, dan menyiapkan aplikasi Garmin Junior yang merupakan aplikasi penting untuk Garmin Anda. Selain itu, Anda sangat disarankan untuk membeli langganan yang tersedia di dashboard anak Anda pada menu pengaturan. Di bagian sini, silakan Anda pilih menu konektivitas dan periksa berbagai pilihan yang tersedia. Lalu silakan pilih dan beli berbagai macam paket langganan yang menurut Anda paling cocok serta sesuai dengan kebutuhan Anda saat ini. Ada dua jenis langganan, yaitu langganan bulanan atau langganan tahunan. Langganan tahunan sedikit lebih murah dibandingkan langganan bulanan. Langganan bulanan seharga $10 di Amerika Serikat dan €11 di Eropa. Dan satu lagi, dan untuk langganan tahunan adalah $100 di Amerika Serikat dan €110 di Eropa. Sekarang, sayangnya saya tidak tahu harga untuk wilayah lain di dunia, tapi Anda selalu bisa memeriksanya di aplikasi Anda. Sekarang, setelah Anda melakukan itu, hal pertama yang akan saya lakukan adalah mengajarkan anak untuk menggunakan fitur Get Help. Segera setelah Anda berhasil melakukan pembelian langganan ini, maka sangat penting bagi Anda untuk mulai mengajarkan anak Anda mengenai langkah-langkah untuk mengaktifkan mode darurat tersebut. Untuk melakukannya, cukup tahan tombol Start sampai Anda melihat layar darurat di sini. Sekarang, dalam kasus saya tidak melihatnya karena saat ini saya belum membeli langganan tersebut. Namun secara umum, setelah mode ini diaktifkan, lokasi anak Anda akan dikirimkan kepada Anda secara langsung dan Anda juga akan menerima panggilan dari anak Anda serta dapat berkomunikasi dengan mereka secara instan. Sekarang, hal berikutnya adalah menghubungkan ke Wi-Fi di rumah jika Anda belum melakukannya. Di menu Wi-Fi pada pengaturan, ketuk ikon plus, lalu pilih Wi-Fi yang tersedia di sekitar Anda. Setelah itu, masukkan kata sandi Wi-Fi di sini dan ketuk lanjutkan. Kemudian pilih batasan untuk Wi-Fi ini dan itu saja. Sekarang hal berikutnya adalah menyesuaikan kontrol dan pintasan. Jadi untuk menyesuaikan pintasan di perangkat Anda harus membuka layar menu aplikasi, lalu masuk ke pengaturan, kemudian gulir ke bawah ke sistem, dan di dalam sistem Anda akan menemukan pintasan. Di sini Anda bisa menyesuaikan pintasan-pintasan tersebut. Ini adalah pintasan untuk gestur dengan dua tombol utama Anda, baik dengan menahan tombol Start maupun menahan tombol Back. Ini adalah tombol Start, ini adalah tombol Back, atau dengan menahannya keduanya secara bersamaan. Dan Anda bisa memilih dari berbagai macam fungsi yang berbeda untuk tombol ini. Selanjutnya, Anda sebaiknya benar-benar mengaktifkan dan menyesuaikan mode sekolah dan mode jangan ganggu saat mode tidur di pengaturan kontrol orang tua. Di sini Anda dapat mengaktifkan mode sekolah dengan menggeser tombol ke kanan, lalu Anda bisa memilih salah satu sub-mode yang tersedia, baik mode hening atau hening dan terbatas. Mode hening menonaktifkan suara, getaran, dan notifikasi, sedangkan hening dan terbatas juga menerapkan beberapa pembatasan yang membantu anak Anda lebih fokus di sekolah, dan hal yang sama berlaku untuk mode jangan ganggu saat tidur. Selanjutnya, tambahkan beberapa perangkat orang tua. Untuk melakukannya, buka bagian lainnya di aplikasi, pilih keluarga, lalu ketuk undang anggota. Masukkan alamat email mereka akan menerima. Di sini Anda dapat melihat tingkat izin apakah sebagai wali pengasuh atau komunikator. Selain itu, mari kita pelajari bersama-sama mengenai cara menggunakan fitur pesan dan panggilan dua arah yang sangat berguna ini, sehingga Anda nantinya bisa dengan mudah menelepon anak Anda secara langsung melalui menu Connect yang ada di dalam aplikasi dengan cara menekan ikon yang terletak tepat di bagian sini. Atau Anda bisa mengirim pesan kepada mereka menggunakan pesan suara, pesan teks, atau emoji. Dan anak Anda juga sebaiknya belajar cara menggunakan pesan, telepon, dan juga opsi check-in yang secara instan mengirimkan lokasi mereka secara langsung kepada Anda. Selain itu, ajarkan juga anak Anda untuk menggunakan jam. Di menu jam, Anda dapat mengatur alarm, timer, stopwatch, dan hitung mundur. Selain itu juga, ajarkanlah mereka mengenai berbagai macam perintah suara, atau ajari mereka perintah suara,
tapi pastikan Anda mempelajarinya sendiri terlebih dahulu. Jadi dengan perintah suara, Anda bisa misalnya mengatur alarm untuk jam 7 pagi hari Rabu. Dan segera setelah itu, jika sistem perintah suara pada perangkat tersebut berhasil mengenali dan memproses instruksi yang Anda berikan dengan akurat, maka perangkat pintar Anda akan secara otomatis menambahkan tugas baru, seperti misalnya mengatur alarm pagi, membuat pengingat jadwal penting, memutar daftar musik favorit, atau bahkan menjalankan berbagai macam fitur canggih lainnya yang tersedia di dalam ekosistem perangkat Anda untuk memudahkan aktivitas sehari-hari. Dan juga hal penting lainnya yang perlu Anda lakukan segera adalah dengan mencoba mengatur target jumlah langkah harian Anda secara manual melalui menu pengaturan yang ada pada jam tangan perangkat pintar milik Anda tersebut agar pemantauan aktivitas menjadi lebih akurat. Untuk melakukannya, kembali ke pengaturan dan pilih target langkah harian, lalu masukkan nilai yang menurut Anda realistis untuk anak Anda dan ketuk OK. Dan itu saja tips untuk video ini. Semoga Anda suka, dan jika iya, jangan lupa subscribe ke channel kami, like dan komen di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.